Selamat datang di WebRec. Hai front-end developer, jika kalian pengguna React ataupun Angular, library ini wajib kalian pelajari. Redux. Apa itu Redux? Redux adalah open source library JavaScript untuk mengelola atau sebagai pusat data atau state. Umumnya digunakan dengan library seperti React atau Angular dalam pengembangan user interface. Simpelnya sih bisa dibilang Redux adalah state management. Oke, kenapa sebuah front-end butuh yang namanya state management? Aku akan kasih contoh. Semisal aku di sini punya 3 page atau halaman. Di masing-masing halaman aku ingin mengambil data dari endpoint yang sudah aku miliki. Jadi umumnya aku melakukan fetch data di dalam use effect. Kemudian setelah dapat respon dari endpoint tersebut, aku store atau aku simpan data tersebut ke dalam variabel useState. Umumnya seperti itu. Tapi bisa bayangkan nggak kalau aku punya 15 halaman, yang artinya aku akan mengulangi perintah yang sama selama 15 kali. Atau mungkin lebih. Jadi ini sangat tidak efisien. Jadi disinilah Redux muncul sebagai solusi dari hal yang tidak efisien tersebut. Jadi bagaimana sih cara menggunakan Redux atau flow-nya itu seperti apa? Mari kita lihat. Di sini khusus aku bahas implementasi Redux di React.js atau React. Pertama, kita lihat dari yang paling atas dulu, view. Semisal aku ingin registrasi, aku telah menginputkan data form, otomatis dari view, kemudian aku submit, akan mengirim ke endpoint langsung. Umumnya seperti itu. Tapi di sini flow-nya agak sedikit berbeda. Tidak sesimpel itu. Dari view, mengirimkan sebuah data, dispatch, atau mengirimkan data, add data. Di dalam action, di sana terdapat beberapa fungsi asinkronus. Seperti penambahan data, update data, delete data, dan macam-macam. Oke, di dalam action, terdapat payload atau sebuah muatan dari data yang telah kita daftarkan tadi. Kemudian, dari action mengirimkan ke reducer hasil dari respon dari endpoint tersebut berupa muatan baru atau payload baru. Dimasukkan ke dalam reducer. Di dalam reducer terdapat beberapa reducer seperti categories, products, dan users. Seperti contoh yang sebelumnya. Semua aku ingin daftar sebagai users. Studi kasusnya seperti itu. Jadi masuk di kategori users reducer. Kemudian dari reducer melakukan update ke initial state users reducer, yaitu yang berada di central data store, atau bisa kita bilang Redux-nya. Setelah terupdate, kita tampilkan ke view. Nah, cara menampilkannya, kita melakukan mapping dari state to props. Jadi, data state dari central data tersebut, kita ubah menjadi props. Jadi, di elemen users page tadi, kita ambil props-nya, kemudian bisa kita gunakan datanya. Oke, sesimpel itu. Akan lebih simpel lagi jika kita praktekkan sekarang. Oke, hal pertama yang akan kalian lakukan yaitu menginstal package yang bernama Redux, Redux-Tang, dan React Redux. Nah, apa itu Redux-Tang? Akan aku jelaskan nanti sambil jalan. Setelah kalian install semua ini, kalian akan menginstal cuman satu extension yaitu bernama Redux DevTools. Dan ingat, extension ini tidak bisa dijalankan secara langsung untuk basic jika kalian masih menggunakan Redux basic ya. Jadi nanti akan ada tambahan konfigurasi di bagian store-nya. Nanti akan aku jelaskan juga sambil jalan. Oke, langsung saja yang pertama. Kalian import, ini aku di index.js, di root filenya index.js. Import create store. Kemudian hal berikutnya yang akan kalian lakukan adalah membuat reducer. Reducer adalah sebuah function
yang memiliki dua parameter state dan juga action di sini. State ini semua aku copy dari websitenya Redux. Di sini sih contohnya increment gitu ya. Counter number seperti itu. Setelah kalian bikin reducernya, kemudian kalian bikin store, variable store, create store, kalian masukkan reducer kalian ini. Kemudian subscribe ini tuh untuk mendapatkan value dari store tadi itu. Kemudian dispatch ini bisa kita samakan seperti action yang akan diberikan terhadap reducer tersebut. Di sini ada 3 action. Dan bisa kalian lihat di sebelah kanan kalian, di sini action tadi sudah menghasilkan beberapa value. Yang pertama di sini dispatch counter increment. Type, di sini kan di dalam reducer ada switch case, kondisi, di mana action type, jika action type counter slash increment, di sini akan di increment value ini, value 0 ini jadi 1, di increment 1. Sebaliknya, jika di increment akan menjadi kurangi 1 gitu ya. Jadi actionnya ini bergantung pada type yang akan di request kan, yang akan dikirim. Type-nya 2 increment yang berarti harus value-nya menjadi 2 di sini. Jadi di sini kondisi pertama, action pertama value 1, action kedua yang harusnya menjadi 2, oke benar. Yang terakhir decrement harusnya menjadi 1 lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini adalah contoh yang sangat simpel. Yang bahkan kalau kalian terapkan di real project, kalian juga pasti bingung bagaimana penerapannya lebih lanjut. Oke, di sini aku akan menjelaskan sedikit ya. Jadi ini adalah reducer, ini adalah action. Jadi sesuai dengan slide tadi ya, yang penjelasanku yang sebelumnya, action dan reducer. Oke, kita fokus di reducer dan juga action. Jadi nanti ini nggak akan aku pakai, aku akan bikin sendiri karena di sini aku akan melibatkan asinkronus. Jadi akan langsung berinteraksi kepada endpoint. Jadi kalian akan tahu nanti seperti apa penerapannya. Di sini aku akan bikin folder yang bernama reducer di dalam src, kemudian tambahan lagi di dalam src yang bernama action folder. Oke. Sampai sini sudah selesai. Kita akan bikin yang namanya reducer terlebih dahulu. Tapi sebelum masuk ke situ, kalian teliti di sini di function reducer. Di create store dia hanya menampung satu parameter, yaitu reducer itu sendiri. Nah, jika kalian mengerjakan real project, pastinya kalian akan butuh reducer lebih dari satu, seperti yang aku bilang tadi. Kalian punya halaman yang berbeda, pasti akan butuh reducer yang berbeda. Seperti kategoris, products, dan user. Seperti yang aku bilang. Jadi bagaimana kita membungkus reducer yang lebih dari satu itu ke dalam store yang cuma menampung satu parameter. Oke, Redux memberikan salah satu metode dalam Redux yang bernama combine reducer yang nanti akan mengcombine semua reducer menjadi satu dan akan langsung dipanggilkan di dalam create store ini. Oke, langsung saja kita buat reducernya terlebih dahulu. Di sini aku akan buat 2 saja, yaitu post reducer sama users reducer. Post.js, kemudian bikin satu lagi namanya users reducer.js. Oke. Langsung saja coba aku kopas aja ini ya. Oke. Kita fokus ke satu reducer dulu, yaitu di post. Di sini aku akan buat variabel yang bernama initial state yang di dalamnya bersihkan beberapa objek. Pertama post itu sendiri yang memuat array, kemudian is loading yang berisikan boolean, kemudian is error null.
Oke. Kemudian baru aku pastekan di bawahnya seperti ini. Kita ubah nama functionnya menjadi post reducer. Kemudian kita jangan lupa di export default. Oke, post reducer. Di sini aku sepertinya akan membutuhkan case lebih dari 2. Sepertinya sih 3. Aku akan menyesuaikan dengan objek-objekku yang di sini. Yang pertama, case yang pertama. Ntar aku tambahkan dulu case-nya. Oke. Case yang pertama. Di sini untuk type-nya itu action type-nya mungkin aku akan buat seperti ini ya. Post underscore request. Oke. Kemudian untuk yang case yang kedua, post underscore success. Ini kurang S. Terus post underscore error. Oke, seperti ini dulu. Kemudian untuk return-nya di dalam sini aku akan mengupdate data is loading menjadi true. Karena ini proses request, aku biarkan loading itu menjadi true. Jadi nanti bisa kalian bayangkan di view kalian, jika kalian memanggil loading tersebut, otomatis akan menjadi sebuah pemicu untuk jika kalian punya elemen untuk loading gitu ya. Jadi ini sangat efektif. Kurang lebih seperti ini error kurasa nggak perlu karena request nggak akan munculkan error. Kemudian hampir sama di sini. Ups. Nah, cuman di sini loadingnya aku ganti false karena kalau sukses, request yang sukses, loading akan aku hentikan dan akan aku tampilkan datanya. Kurang lebih seperti itu. Post action.payload. Oke, nanti akan akan aku jelaskan tentang payload itu sendiri. Kurang lebih yang di sini sama, hampir sama. Pastekan saja. Oke. Tapi di sini namanya error is error. Oke, action.payload. Oke. Reducer is done. Kemudian kita copy, kita masukkan di sini. Ini aku ganti users. Terus post di sini aku ganti users. Ini kurang S sepertinya, ya kan? Oke. Di sini gini. Oke. Source users kayak itu. Users. Oke. Oh iya, dan jangan lupa di sini state harus sama dengan initial state kayak gini. Begitupun yang di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi default state kalian itu ada di sini ya. Oke. Sampai sini aku rasa sudah. Kemudian aku akan bikin file lagi yang namanya index. Disinilah nanti combine reducer akan jalan. Index.js. Oke. Kita import dulu combine reducer dari Redux. Kemudian kita import kedua file yang sudah kita bikin tadi. Post reducer dari situ. Oke, mantap. Import apa sih namanya tuh, users reducer. Oke. Seperti ini. Ups, kenapa itu? Cons. Di sini root reducer, namanya seperti itu. Terus di dalam sini, di dalamnya root reducer, masukkan metode combine reducer. Terus di dalamnya kita buat objek baru yang bernama post, mewakili post reducer tadi. Kemudian users reducer, kurang lebih seperti itu. Oke. Dan jangan lupa diekspor ya. Export default root reducer. Kemudian kita import di sini. Jadi ini aku akan hapus terlebih dahulu. Sepertinya aku nggak terlalu butuh juga. Import root reducer from reducer. Oke, seperti itu aja.
Sini copy, masukkan sini. Terus kita butuh yang namanya sebuah parent element, yang dimana itu untuk mewadahi elemen-elemen lain yang ada di dalam app ini. Intinya semua elemen kita akan diwadahi dengan parent tersebut, yang mana parent ini membawa sebuah data atau state, gitu ya, membawa store ini. Jadi intinya membawa semua usernya nanti akan kita masukkan. Aku butuh yang namanya provider, yang oke ini udah muncul dari React Redux. Terus langsung kita masukkan provider di sini. Oke, hit enter. Terus kita masukkan app di dalamnya. Aku bikin agak rapi dulu. Oke, store. Store sama dengan store. Kok gitu? Store. Nah, gitu. Oke, kurang lebih sih seperti ini. Coba aku save. Semoga nggak error. Oke, aman, aman. Oke, setelah kita bikin reducer seperti ini, kita butuh yang namanya action. Ingat, kalian tidak bisa mendefinisikan action di sini. Mungkin jika kalian mendefinisikan logic, ya logic kalian tahu apa saja gitu kan, logic seperti increment, decrement dan hal-hal yang lainnya mungkin bisa. Tapi kalau berhubungan dengan asinkronus, pengambilan data dari endpoint, kalian harus menambahkan salah satu middleware yang bernama tung, gitu ya. Apa itu tung? Ini dia. Fokus di yang di bold ini, oke. Tung adalah sebuah pola penulisan function dengan logic di dalamnya yang bisa berinteraksi dengan Redux store, dispatch dan juga getState method. Kalian fokus di bagian dispatch dan juga getState. Oke, langsung aja kita buat action. Di dalam action aku akan bikin dua file. Post action.js dan juga users action.js. Oke. Hal pertama yang akan aku lakukan di sini akan membuat sebuah variabel yang bernama post request sama dengan callback function, di dalamnya berupa return sebuah type. Ingat, sebuah type. Di sini dalamnya adalah post request. Oke. Kita akan fokus kepada salah satu reducer terlebih dahulu ya. Kita nggak fokus ke yang reducer. Oke, coba aku close beberapa yang nggak penting. Oke, post action di sini. Ini mewakili ini guys. Jadi istilahnya, aku di sini akan bikin sebuah variabel untuk men-trigger yang nantinya akan dikonsumsi oleh function yang nanti di bawah sini aku akan buat function asynchronous. Di bawah sini aku akan buat function asynchronous yang nanti ini akan sematkan, akan aku konsumsi di dalam function tersebut guna untuk mengubah data di dalam sini. Oke, paham sampai sini? Oke, langsung saja aku buat 3 ya, sesuai dengan ini ya, kondisi case ini ya, 3. Oke. Kita copy. Jadi ini namanya sukses. Sukses, terus ini error. Oke, untuk yang khusus untuk yang post success dan error, karena di sini mereka butuh namanya action.payload ya, lihat ya. Post sama dengan action.payload. Nah, action di sini ini kan kita deklarasikan di sini ya. Jadi kita butuh tambahan yang bernama objek yang bernama payload. Payload array kosong. Sementara aku isi array kosong dulu. Nanti aku akan jelaskan. Oke, sampai di sini dulu. Kemudian kita coba fokus di sini. Kita balik di indeks lagi. Di sini kita butuh mengimplementasikan sebuah middleware di dalam store. Ingat, di dalam store. Jadi, kita akan mendefinisikannya di create store ini ya. Sebenarnya create store memiliki
bisa menampung beberapa parameter, tapi itu tertentu. Yang pertama, parameternya reducer itu sendiri, kemudian sisanya beberapa middleware. Oke. Jadi di sini kita butuh implementasi middleware menggunakan Compose. Karena di sini kita butuh middleware, yaitu berupa tung gitu tadi, kita import dulu tung from Redact-tung. Oke, seperti ini. Terus, oh iya, dan jangan lupa setelah kalian melakukan instalasi extension Redact Dev Tool ini, kalian juga langsung bisa mengkonfigurasinya menggunakan Compose. Jika kalian menggunakan ini sifatnya nggak wajib, ini sunnah ya. Jadi kalian ketikkan di Google Redact DevTools, terus kalian masuk di bagian ini yang Zalmosius, yang source-nya dari GitHub, kalian klik. Kalian scroll ke bawah di bagian sini with Redact Basic Store. Nah, ini yang hijau ini kalian copy, yang warna hijau. Oke, kalian salah copy. Oke. Kemudian kalian fokus di sini dulu. Yang sudah kalian copy tadi kalian coba masukkan di sini, tapi kalian komen. Oke, seperti itu. Dan ini kayaknya udah nggak butuh lagi aku close. Terus kita masuk ke Compose lagi. Kita import juga Compose dan juga apply middleware ya dari Redux. Apply middleware, Compose aku import. Kemudian kita implementasikannya di dalam sini sebagai parameter kedua. Compose. Terus di dalam Compose kita apply middleware yang di dalamnya terdapat tung. Kemudian koma, parameter kedua, baru kita masukkan ini. Kita copy, kita paste di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita save, semoga nggak terjadi error. Oke, aman. Setelah ini selesai, baru kalian masuk ke action. Jadi di sini kalian bisa bikin function asynchronous tadi ya. Coba aku bikin export function get post lupa kalau ini function biasa bukan hero function ya. Oke, di sini return yang di dalamnya berisikan hero function yang di sini terdapat parameter. Oke, kita balik lagi ke sini. Yang bisa berinteraksi dengan dispatch dan get state. Nah, disinilah dispatch dan get state. Jadi di dalam parameter ini kita bisa mengakses dispatch dan juga get state. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian di dalam sini coba aku masukkan beberapa mungkin ini aja ya, yang banyak, data cukup banyak. Oke, di sini aku akan coba dispatch, gunakan function dispatch, kemudian mendeklarasikan sebagai post request seperti ini. Terus jadi hal pertama yang akan kulakukan dispatch mengirim. Oke ya, di sini mengirim variabel yang berisikan arrow function, berisikan callback function di sini untuk menjalankan ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi otomatis di sini loading set true ketika ini jalan, baris ini jalan. Oke, ini akan diset menjadi true. Oke, jadi paham seperti ini. Oke, kemudian yang kedua aku akan bikin try catch yang dimana di dalamnya aku akan masukkan endpoint tadi yang sudah aku copy. Oke, sampai sini pay attention di bagian sini ya. Result dari JSON dari endpoint tadi akan aku dispatch, langsung aku kirim ke sini. Oke. Otomatis post success di sini mempunyai parameter JSON ini kan. Nah, JSON ini kan. Jadi aku bikin namanya data, terus payload sama dengan data, guys. Oke, jadi kayak gitu. Jadi error pun juga seperti itu ya. Data
data seperti ini. Nah, kemudian di catch-nya jika terjadi error atau terjadi something gitu, post error, dispatch dulu. Jangan lupa dispatch. Dispatch, post error, kemudian error, masukkan error, oke. Masuk error, payload masuk di situ. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus kita save apakah ada error. Sip, jalan normal ya. Sejauh ini normal. Oke, langsung kita masuk ke view kita, ke app.js. Kita import dulu. Sudah aku export apa belum tadi itu? Oke, sudah. Get post from action slash post action. Oke, seperti ini. Terus kita nggak bisa sementah-mentah langsung masukkan di dalam use effect kayak gini ya guys. Aku kasih contoh. Ups, ngapain aku? Oke, kita nggak bisa langsung masukkan di sini ya. Get post ini tadi. Kita nggak bisa, salah pencet. No, notice. Kita nggak bisa lakukan kayak gini ya. Nggak bisa, nggak akan muncul apa-apa. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan, mengubah semua itu ke dalam bentuk props. Bukan mengubah, tapi memanggil semua data itu dalam bentuk props. Karena di Redux, interaksinya itu kita menggunakan sebuah props gitu ya. Jadi cara menghubungkan view ini dengan Redux tour-nya, kita butuh sebuah metode yang bernama connect yang disediakan oleh React Redux. Kita import dulu. Connect, oke, dari React Redux. Nah, apa yang akan dihubungkan oleh metode connect tersebut? Yaitu di sini aku akan bikin sebuah variabel yang bernama map state to props. Oke, di sini yang di dalamnya berisikan di sini parameter state, kemudian return di sini post sama dengan state.post. Oke, kayak gini. Jadi di sini skemanya, jika kita ingin mengakses data di sini dari state ini, hal pertama yang harus dilakukan kita melakukan mapping state to props. Dan jangan lupa ini hanya sebuah variabel yang ku kasih nama gitu ya, supaya kita bisa ngerti. Sebenarnya kalian bisa ubah menjadi variabel apa aja namanya, terserah kalian. Oke, map state to prop. Jadi dari state di sini kita pas ke dalam props di app ini guys. Props. Jadi kayak gini. Nah, ini kan masih kosong nih. Console.log props. Kita save. Nah, ini kan masih kosong, masih belum ada apa-apa. Nah, nanti ini akan masuk ke situ. Jadi aku bikin dispatch-nya dulu ya. Untuk variabel yang kedua yaitu bernama map dispatch to props. Yang dimana parameter dispatch return get post callback function di dalamnya. Terus di sini namanya dispatch get post. Nah, baru kita panggil ini nih function ini kan yang sudah kita buat di sini tadi. Kita panggil ke sini. Oke, ini aku close dulu. Oke, biar agak rapi. Oke, seperti ini. Nah, terus bagaimana kita mengakses apa props tadi itu ya? Nah, pertama kita hubungkan dulu kedua variabel ini map state to props dan juga dispatch to props ini ke Redux kita menggunakan connect. Jadi seperti ini. Ini kurang lebih penerapannya seperti higher order component jika kalian paham. Connect. Kemudian di dalam connect ada dua parameter, yaitu pertama kita paskan state terlebih dahulu, kemudian kita paskan dispatch. Oke. Apakah harus selalu dua? Enggak. Satu bisa. Soalnya kalian cuma butuh state-nya doang, kalian kalian hapus yang ini. Jadi cuma satu gitu.
Semuanya kalian ingin menjalankan dispatch to props doang, ya kalian ini ubah jadi null gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Setelah kita save, nah di sini ada muncul. Props kita akan berubah, yaitu menjadi get post dan post. Get post dan post, get post itu dari sini. Ini props. Yang post dari sini. Oke, post di sini kita lihat apa aja objek di dalamnya. Is error, is loading dan juga post. Oke, di sini ya. Mana tadi? Post reducer. Oke, di sini. Jadi kurang lebih sih seperti itu, teman-teman. Coba ini aku ganti ya biar agak sama post. Aku bikin jamak karena nanti datanya pasti banyak. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita save. Oke, masih normal. Oke. Jadi kita sudah mempunyai kita sudah terhubung dengan reducer post di sini. Nah, dan kita sudah mempunyai props di sini ya. Tadi props yang bernama post dan juga get post. Pertama, kita sudah terhubung ke reducer post ke sini ya. Kita sudah terhubung ke sini. Terus yang kedua, kita sudah bisa menjalankan function ini, get post ini di dalam sini. Oke, gimana cara menjalankannya? Gampang. Sebelum itu aku destruktif dulu di sini post biar agak enakan ya. Get post. Oke, ini berarti aku komen. Terus langsung saja kita ambil di sini. Get post. Nah, seperti kalian memanggil function pada umumnya. Oke, sampai sini. Terus coba aku console.log post. Oke. Terus aku save. Oke, di sini muncul ya, di bawah sini ya. Aku reload lagi deh. Oke. Post di bawah sini udah muncul post dengan array. Nah, datanya jadi sudah masuk. Terus kita coba monitoring menggunakan Redux tool. Yang terjadi pertama adalah request. Proses request otomatis ya pastinya ya request di sini karena aku mendefinisikan dispatch mengirim post request terlebih dahulu. Request terjadi. Nah, di sini yang terjadi set dari isLoading yang awalnya false menjadi true. Kemudian kita masuk skema yang berikutnya yaitu post success, set dari loading yang awalnya true menjadi false lagi. Karena di sini kita sudah mengubahnya menjadi false. Kemudian kita masuk ke dalam state-nya. Di state ini kita masuk dalam post. Masuk dalam post, datanya sudah masuk. Oke, kurang lebih seperti itu. Tinggal kalian tampilkan di dalam elemen kalian ya pakai map. Ya kalian sudah tahu ya, nggak perlu kupraktekkan juga di sini. Oke, ini untuk post-nya. Untuk get post-nya. Terus coba di sini aku akan menambahkan sebuah data. Oke, kita lihat dulu endpoint kita gimana kerjanya. Create resource. Oke, seperti ini. Aku copy aja di sini terus ntar ini aku masuk ke sini terus aku akan buat function add export function add post return dispatch. Oke, di sini kalian nggak harus ngambil get state. Get state ini jika kalian memang butuh mengambil state dari reuser lain bisa. Terus balik lagi ke sini, ini kurang H nih. Oke, dispatch ini. Terus di sini dispatch post request lagi seperti sama yang kayak di atas ini ya kurang lebih. Terus kita gunakan try catch. Kita masukkan di sini kita paste gitu aja. Oke, agak berantakan, kurapikan dulu. Oke, gini. Jadi post JSON stringify title body user ID. Oke, kita coba hapus dulu di sini. Karena hapus berarti kita menambahkan di sini parameter data ya, yaitu data tadi untuk masuk ke body ini. Oke, kurang lebih sepertinya sih kayak gini. Terus aku kopas dulu ini yang error. Terus ini console.log aku ubah menjadi dispatch
Oke, nah gini kurang lebih. Nah, seperti ini. Oke, so far so good I think. Coba kita import ini, masukkan ke app.js ini, terus aku bikin yang namanya button dulu. Add data, di dalamnya adalah on click. Terus, oh ya, kita harus bikin dulu ya untuk props-nya ya di sini ya. Kita tambahkan sebuah props baru di bagian dispatch to props yang namanya add post. Ini udah muncul kurang lebih kayak gini. Jadi add post bersihkan data, kemudian dispatch kepada add post dengan data tersebut. Jadi di sini kita masuk, kita ambil dulu ya di props. Kita munculkan di props, karena kalau kalian nggak munculkan di props, terus kalian deklarasikan di sini, nggak akan terjadi apa-apa, malah error. Malah terjadi add post tidak ditemukan, tidak dideklarasikan, kurang lebih seperti itu. Setelah kalian masukkan ke dalam props, kalian panggil dan gunakan. Terus di sini tadi apa aja ya? Formatnya aku lupa. Di sini title, body, user, oke. Title web rec, body hello world, user ID gini kan, oke, sama dengan 1. Gini aja I think ya, kurang lebih seperti ini. Terus coba kita save. Oke, ini aku hapus dulu semuanya. Ini buttonnya ini ya, data ini ya. Ini buttonnya. Sebentar. Oke. Ini kok sampai ke atas ini. Oke. Ku percantik dulu guys. Sebentar saja. Hanya 10. Oke. Nah, kayak gini lah. Ya, nggak cantik-cantik banget sih. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita coba masuk ke bagian mana Redux toolnya. Sini. Kemudian kita coba add data, klik. Data klik. Terus di sini kita lihat request terjadi. Kemudian sukses. Nah, ini muncul kan? Sudah muncul kan? Title web rec dan bla bla bla. Kita lihat di state-nya. Post. Nah, web rec hello world. Kita coba lihat di console.log. Oke, di sini post web rec hello world user ID 1. Oke. Jadi ini berhasil ya, kurang lebih seperti itu. So, I think video kali ini cukup sampai di sini lagi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.